الحمد لله القائل في كتابه المبين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإحسان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون إخوان المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat bentuk apapun yang dapat kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, jadikan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang menjadi konsekuensi kita hidup manusia. Ketika Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, ketika Allah telah memberikan berbagai macam kebahagiaan kepada kita, kemana lagi kenikmatan dan kebahagiaan itu kita akan salurkan kalau tidak kita takarrufkan kembali, kita tasarrufkan kembali kepada Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasa syukurnya para penduduk surga. Allah telah memberikan sebuah gambaran. Mereka menyampaikan kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, yang telah menunjukkan kami ke jalan yang benar, yang telah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan tidaklah kami akan memperoleh petunjuk itu sekiranya Engkau tidak memberikan hidayah kepada kami. Begitu yang dilantunkan oleh penduduk surga. Lewat hidayah itulah mereka dijadikan sebagai Allah penghuni surga, sehingga di setiap saat, di setiap waktu dia tidak pernah berpikir yang lain kecuali untuk memuji Allah. Bahkan karena kita mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah, disitulah mereka akan ditempatkan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain silakan. Pernah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau mengunjungi para sahabatnya. Lalu ada di antara sahabatnya yang menyampaikan syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa jalani min ummati Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syakarta azimah. Itulah rasa syukur yang paling tinggi, rasa syukur yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan hidayah, ditunjukkan hati kita, dituntun hati kita untuk menjadi agama Islam yang kita peluk ini, senantiasa dijadikan sebagai upaya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para sahabatnya bersyukur dipimpin oleh seorang yang punya kemampuan luar biasa, Sayyidil awwalin wal akhirin, pemimpin yang pertama dan yang terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita untuk mendapatkan hidayah itu tidak seperti yang disampaikan, yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sungguh berat para nabi dan rasul untuk mendakwahkan, untuk mendapatkan petunjuk Allah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kurang lebih 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berjuang untuk mengisahkan Allah, menegakkan agama, dan ditinggikan oleh Nabi Nuh, disampaikan kepada seluruh umatnya. Tidak berhasil. Anaknya sendiri justru tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam, mereka berjuang kepada seluruh umatnya untuk menanamkan nilai-nilai akidah kepada umatnya, beriman dan bertakwa kepada Allah. Istrinya tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang menegakkan dan mengesahkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru pamannya yang dianggap sebagai orang tuanya sendiri tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari perjuangan yang tersembunyi sampai perjuangan yang terang-terangan dalam rangka menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada seluruh penduduk Quraisy, penduduk Mekah saat itu. Justru pamannya sendiri, Abu Lahab, tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirin bukan keturunan siapa-siapa, dan juga kita tidak pernah memohon kepada Allah. Tapi Allah mentakdirkan kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah hadirkan kita di permukaan bumi ini untuk memeluk Islam. Karena belas kasih Allah kepada kita, dan saya yakin langkah kita, langkah kaki kita ke tempat ini, yang menggerakkan hati ke tempat ini lantaran Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bersama-sama memantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada di antara kita yang Allah telah berikan petunjuknya sudah jelas,
akidahnya demikian, petunjuknya seperti ini, tapi tidak mampu memberikan kemantapan akidah dalam hati kita, tidak bisa memberikan nilai keimanan terhadap pribadi kita, silakan, kata Allah. Karena dunia ini pilihan. Silakan, kau mau berbuat baik silakan, kau juga mau berbuat jelek silakan, kau taat kepadaku silakan, pun juga tidak taat kepadaku silakan. Karena Allah tidak pernah membutuhkan makhluknya. Allah tidak pernah membutuhkan kita, hadirin, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah itu menyampaikan kepada kita, orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan kau gunakan fasilitas yang ada di dunia ini yang saya ciptakan, kata Allah. Terus mau kemana kita? Tapi justru itulah Allah berikan kepada kita pilihan kita. Mau yang beriman dan yang bertakwa, silakan. Fasilitas ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Hirup udara yang segar ini tanpa harus membayar. Rawat kesehatan kita ini yang tanpa kita harus membayar juga. Lakukan ibadah ini yang tanpa harus membayar. Itu semuanya bergantung kepada kita. Tapi Allah memberikan sebuah ketegasan kepada kita. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mau, yang enggan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau zikir dan tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupan mereka akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi pangkat dan jabatannya tinggi, tapi hatinya resah. Boleh jadi harta dan kekayaannya banyak, rumahnya luas, tapi ketenangan jiwa tidak akan pernah ada dalam dirinya. Karena Allah telah memberikan kesempitan bagi orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau berzikir, menyebut-nyebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin, itu pilihan kita. Mau dilapangkan oleh Allah, silakan. Mau disempitkan oleh Allah, silakan. Itu pilihan kita. Kalaulah ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini hatinya belum digerakkan oleh Allah, mereka menyatakan dirinya muslim, tapi masih berbuat perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang kotor, Allah akan menyempitkan mereka hidup di dunia ini, dan nanti di yaumil qiyamah mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sinyampang kita masih diberikan kesempatan. Karena dunia ini adalah tempat kita untuk melakukan aktivitas ibadah. Dunia ini tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tempat kita mendapatkan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa kita. Maka lakukanlah. Sebab orang-orang yang selalu bersama dengan Allah
adalah orang-orang yang senantiasa selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi mataqwa, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum muhsin, orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini. Berbagian-bagian dari orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa hidup kehidupan kita ini Allah tetap mantapkan akidah kita. Allah tetap mantapkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita jaga hidayah ini lewat setiap kali kita sholat, setiap kita ibadah, tentu kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalanmu, jalan yang benar, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan yang sesat, jalan yang engkau murkai. Setiap kita melaksanakan ibadah sholat, itu yang senantiasa digantungkan dan memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga nilai-nilai hidayah ini akan tetap lurus sampai kita di akhir penghujung kehidupan kita. Semoga sisa umur kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat dan kehidupan kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام وأبيان النظام كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم مما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عبده مختار بملك اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولازموا الصلاه ولا خير الصلاه والسلام فقد امركم الله بذلك يا ارشاد تعليم وتعليم تقديم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa qadil hajat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal hadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa amur dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna salamatan fi Palestin ya Allah. Allahumma rzuqna salamatan fi Palestin ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya
akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa sallu bi fadli wa la yutikum wa la dzikrullahi